Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumatin, penyuluh kehutanan pemula cabang Dinas Kehutanan Wilayah 9, Dinas Kehutanan Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan 4 kegiatan penyuluhan kehutanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik mahasiswa, perkenalkan nama saya Jumatin, penyuluh kehutanan cabang Dinas Kehutanan Wilayah 9. Hari ini saya ingin mengisi materi terkait dengan cara penanaman pohon. Ya, mungkin biasanya kalau kita nanam pohon kan ini kan gali terus langsung nanam. Ternyata kalau untuk teknisnya itu diatur yang baik dan benar gitu ya. Walaupun memang biasa kalau di masyarakat nanam aja gitu kan ya. Tapi sebenarnya ada teknik yang khususnya. Nah, hari ini saya jelaskan terkait dengan teknik menanam pohon. Ini kita maju sesuaiin dengan media ini nih. Media dari bibitnya. Nah, ini untuk bahan utamanya nih harus ada bibitnya. Kalau nggak ada bibitnya, takutnya nanti dikira buat istana negara gitu. Makanya yang paling utama adalah bibitnya untuk ditanam. Nah, kemudian setelah buat lubang tanam, jadi untuk tanahnya ini dipisahkan antara yang hitam sama yang agak-agak terang gitu. Tapi alhamdulillah ini kan hitam semua nih. Kalau yang hitam itu dia memiliki banyak humus. Nah, kalau yang agak-agak terang gitu kan ya, kalau tanah tuh, nah itu humusnya sedikit. Nah, guna humus itu nanti ketika tanaman dimasukin ke dalam lubang, tanah yang memiliki banyak humus dengan warna hitam tadi itu menjadi pupuk dasarnya. Jadi dimasukkan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk polybagnya sendiri ini dikecengin kayak gini nih, kecengin supaya ketika polybagnya dibuka, tanahnya udah padat. Nah, kemudian polybagnya dibuka perlahan-lahan, dimasukin ke dalam tanah, kemudian perlahan-lahan ya. Kita disobek aja nih. Nah, kemudian dimasukin pohonnya itu, dia nggak boleh ditutupin tanah sampai segini nih, minimal ke pangkal pohon yang ini nih. Nah, kemudian tanah yang hitam dimasukin terlebih dahulu. Sama tanah yang berwarna terang kalau ada, tapi ini semua hitam semua. Yang batasnya sampai pangkal pohon ini deh, nggak boleh sampai tinggi kayak gini. Terus ditekan-tekan. Nah, terakhir dipasang ajirnya. Nah, ajir ini biasa terbuat dari bambu. Kemudian untuk penanda bahwa pohon ini barusan ditanam, masih baru ditanam. Selain itu gunanya ajir ini, biasanya kan kalau nanam nih miring kayak gini nih, nah dia untuk meluruskan kayak gini. Jadi sebagai tanda, kemudian untuk menopang bibit agar tetap lurus. Soalnya kalau misalnya nggak lurus, takutnya larinya ke sana nih, bukan ke atas nih. Nah, ini polybag bisa
gunain untuk mengikat tajirnya. Kalau misalnya nggak ada tali gitu kan ya, disiram. Kalau semisal musim kemarau disiram. Untuk penanaman itu bagusnya di awal-awal musim hujan, supaya nggak nyampe nyiram gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, apa kabar Oma? Pak Lumakin, silakan Pak Lumakin. Ada apa nih? Bisa saya bantu? Gini Pak, alhamdulillah kemarin saya telah melakukan identifikasi dan pengukuran lokasi rehabilitasi hutan dan lahan Ya. untuk kegiatan agroforestry Pak untuk tahun 2025. Dari hasil identifikasi saya Pak, untuk desa yang dituju itu adalah desa Sumber Makmur, Sumber Makmur ya. Kecamatan Makmur, Kabupaten Sumedang Pak. KTH-nya yang rencananya untuk menerima program rehabilitasi hutan dan lahan ini adalah KTH Sumber Makmur Sejahtera Pak, dengan luasan 10 hektar. Dari 10 hektar itu kamu tadi kemarin ukur pakai apa? Saya ngukurnya Pak menggunakan aplikasi Android, yaitu aplikasi Locus GIS Pak, Locus GIS. Pakai HP ya? Pakai HP Pak. Pakai HP. Oh yang kemarin hasil kamu kursus itu kan? Iya Pak. Oh, harus langsung diterapkan ya. Iya Pak. Kemudian dasar ukurannya berapa? Saya ini Pak menggunakan peta dasar lahan kritis dan rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan untuk Kabupaten Sumedang Pak tahun 2020. Berdasarkan peta dasar tersebut, peta dasar lahan kritis dan peta dasar Overhead, Ya. lokasi tersebut alhamdulillah Pak Masuk semua? Masuk semua. Yang 10 hektar tadi? 10 hektar tadi Pak. Baik di RU maupun di lahan kritis. Oke, sip. Namun Pak ini Pak ada masalah di lapangan Pak. Konflik. Ya potensi konflik. Siap. Potensi Apa tuh? Apa itu? Potensi konfliknya terkait dengan konflik status kepemilikan Pak. Jadi di luasan 10 hektar ini sebagian besar itu Pak lahannya milik anggota kelompok Pak. Namun ada sebagian sekitar 2 orang Pak, sekitar 2 orang yang lahannya itu masuk ke dalam hasil pengukuran kemarin bersama dengan KTH-nya, tapi ini Pak bukan anggota kelompok. Oh, biasa. Jadi kira-kira Pak untuk solusinya gimana? Oke, ini Coba. dari 10 hektar ada lahan desanya nggak? Lahan desanya ada Pak. Ada. Di dalam berapa kelompok? Di dalam kelompok. Oke. Aman ya? Alhamdulillah. Aman. Berapa hektar kurang lebih yang di luar milik anggota? Dan Yang luar milik anggota 2 orang Pak, masing-masing 1 hektar Pak. masing-masing 1 hektar ada 2 2 hektar. orang di 2 hektar. Jadi yang sudah clear and clean 10, 8, sisanya 2 ya, belum. Itu yang potensi konflik. Potensi konflik Pak. Oke. Kalau solusinya gimana sih Pak? Gini, kamu punya solusi nggak kira-kira? Kalau solusi saya Karena kalian kamu ngobrol kan, ngobrol dengan ketuanya, ngobrol dengan masyarakat pemiliknya. Kira-kira solusi dari kamu apa? Yang kamu tawarkan ke kelompok? untuk sementara sih ya Pak, pertama itu karena memang ini kan masih identifikasi ya Pak. Artinya
pastinya untuk surat usulannya kan belum kita usulin Pak. Ya. Jadi masyarakat yang tidak masuk ke dalam masyarakat yang tidak masuk ke dalam anggota itu Tapi tetap pemilihan, di hasil pengumpulan ya, itu agar dimasukin oleh ini Pak, oleh ketua Menjadi menjadi anggota direktur jadi anggota satu ya, itu satu solusi ya. Ya. Kedua ada lagi. Kalau yang kedua Pak, Kalau misalnya yang pertama mereka nggak mau jadi anggota, solusi kedua apa? kalau misalnya saya juga udah sampai sih Pak, kalau misalnya yang pertama nggak mau, nah, solusi kedua itu mungkin dari kelompok tani hutan sumber makmur sejahtera itu menyampaikan kepada masyarakat yang lahannya masuk ke dalam hasil pengukuran itu untuk diadakan kerjasama Pak. Artinya biar KTH yang melakukan penanaman tapi hasilnya itu udah yang pemilik lahan. Tapi dibicarakan dulu mungkin alangkah perjanjian ya. alangkah bagusnya mungkin Sebelumnya antara kelompok dengan si pemilik lahan. Oke, kedua. Ada solusi lagi? itu sih Pak. Dua. Cuma dua aja sih kalau saya sampai itu. Mungkin ada solusi Gini, solusi yang pertama cukup bagus, artinya mengakomodir ya, mengakomodir masyarakat yang tadinya belum masuk di anggota, kemudian ada kegiatan dan lahan mereka masuk ke dalam yang kita rencanakan, bukan rencanakan, artinya diakomodir menjadi anggota kelompok, itu bagus. Namun seandainya karena begini, kadang-kadang si pemilik lahan itu kan domisilinya tidak di situ ya. Kalau dia domisili di situ aman, artinya mungkin mau. Tapi kalau misalnya yang di luar calon tadi domisilinya tidak di situ, bukan di desa tersebut, bisa saja dia menolak. Tapi mempersilahkan lahannya untuk dimanfaatkan. Ya. Jadi solusi yang pertama bagus. Solusi yang kedua juga cukup bagus. Artinya ini perlu MOU, perlu kerjasama dan tertulis hitam di atas kertas, ya. Tertulis bahwa barangkali satu hasilnya nanti tetap milik si pemilik lahan, namun yang menanam misalnya si kelompok dengan catatan tidak diberikan upah tanahnya, artinya upahnya diambil oleh kelompok. Jadi si pemilik lahan yang di luar rencana tadi, di luar kelompok, ya hanya dapat bibitnya saja dan hasilnya nanti setelah berhasil menghasilkan, itu cukup bagus. Yang ketiga, mungkin saja nih kan, mudah-mudahan tidak. Kalau dua solusi tidak diterima oleh orang yang memiliki lahan yang masuk dalam rencana kita tadi, apa tidak sulit, sebenarnya tinggal keluar. Cari lokasi lain yang memang masih dalam kategori masuk ke lahan kritis, masuk dalam RURHR 2025. Dan yang pemilik lahan berdomisili di situ dan mau ikut dalam program. Saya belum. Kapan-kapan bisa ikut ke lokasi ya. Kapan-kapan kita lihat sana, kita pemilik kelompoknya, kita diskusi dengan sana. Tapi jangan lupa libatkan masyarakat, libatkan aparat desa supaya ada. Ya, bagus kok Pak Dimokit. Ya, nanti hasil koordinasi dengan Bapak ini, saya akan berjelas ke kelompok hutan kegiatan rehabilitasi pertanian agroforestry. Saya perjelas hasil koordinasi di Bapak. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih. Bagus. Ya. Lanjutkan ya. Terima kasih Pak. Kami. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jumakim, kebetulan saya mau ada yang tanyain masalah pembentukan kelompok. Oh, masalah penentuan kelompok apa ya? Ya, Pak. Jadi Pak Dili teh kan petani pos seur nomor kopi. Nabi beri nawaskeun cara dibentuk kelompok tani di masyarakat Pak. Untuk pembentukan kelompok tani hutan teh kami ada aturannya Pak. Aturannya itu di P89 tahun 2019 Pak. Jadi untuk sistematikanya pertama bapak-bapak kumpulin dulu petani-petaninya, Ya, kumpulin dulu siap. petani-petaninya, kemudian musyawarah juga itu untuk
menentukan terkait dengan pengurus-pengurusnya, Ya. dari ketua, sekretaris, bendahara kalau bisa juga dengan seksi-seksinya. Untuk jumlah anggota ya sama ketuanya itu, serta ketuanya minimal 15 orang Pak. Ya. Minimal 15 orang, itu sudah bisa menjadi satu kelompok tanggupan. Setelah musyawarah sama anggota-anggota RI, nanti hasilnya itu dibuatkan berita acara pembentukan kelompok tanggupan. Ya. Berita acara pembentukan kelompok tanggupan yang menjadi dasar untuk penetapan SK kelompok tanggupan yang diusulkan ke desa Pak. Seperti itu sistem kita. Setelah terbit SK kelompok tanggupan, nanti diserahkan ke kami untuk pengusulan registrasi ke Dinas Kehutanan Jawa Barat. Ya. Oke. Ya Pak, nanti saya akan coba bersuara dengan para petani untuk menentukan kelompok tanggupan, dan nanti mohon Bapak bisa hadir agar memperjelas gimana caranya untuk menentukan kelompok ini. Itu aja Pak. Insya Allah saya Ya. jadi agendakan aja Pak. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan Bapak bisa hadir ya Pak. Ya, siap. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oh, Pak Eta ya, yang mohon, kemarin Pak. minta bibit. Mohon. Oh iya, silakan duduk. Udah ditanam bibitnya yang kemarin? Alhamdulillah selama ini lancar-lancar aja buat tanam kemarin ya. Bagus ya bibitnya Alhamdulillah, di lapangan segar. Alhamdulillah bagus. Oh, iya. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, ini ada sedikit dari saya. Oh, apa ini Pak Eta? Mohon ini adalah sedikit lah. Oh iya, terima kasih. Punten ini, mohon maaf sebelumnya. Saya izin bertanya nih Pak. Maksud Pak Eta ngasih amplop atau uang ke Pak Mail itu apa? Tanda terima kasih aja. Pak Mail, Pak Eta, tindakan seperti ini berdasarkan aturan ASN itu dilarang. Ini termasuk dari kegiatan gratifikasi. Kegiatan gratifikasi itu adalah pemberian imbalan berupa uang atau apapun itu kepada ASN dikarenakan telah berjasa untuk melayani masyarakat, dan itu dilarang dalam aturan undang-undang anti korupsi, undang-undang korupsi. Makanya kegiatan Bapak ini memberikan imbalan kepada Pak Mail termasuk kegiatan gratifikasi, dan Pak Mail juga nggak boleh nerima Pak. Iya, nggak boleh nerima. Ini termasuk pelanggaran Pak. Pak, mungkin dikembaliin Pak. Iya. Sudah paham kan Pak ya? Oh iya. Iya. Pak Mail jangan ini ya Pak ya, jangan diterima kalau semisal dari masyarakat ada yang ingin memberikan imbalan atas jasa Bapak sebagai seorang ASN. Oh, iya. Paham sampai sini Pak? Maaf. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Sekian demonstrasi 4 aspek ASN dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.